Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ibu Sri Widayati SPD, kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dan adik-adik mahasiswa kampus mengajar yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini panjenengan semua hadir di ruangan ini untuk mengikuti sesi berbagi modul 1.4 budaya positif sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Mojokerto. Pada siang hari ini kita akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Mojokerto, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita kobarkan semangat agar bisa mengikuti diseminasi ini dengan keadaan yang bahagia. Kalau di pendidikan guru penggerak itu selalu diawali dengan salam dan bahagia. Jadi suasananya ini harus bahagia. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Mari kita mengikuti ice breaking dengan penuh semangat. Tertawanya kalau mau tertawanya yang lebar sekalian nggak apa-apa. Oke, di situ awalnya kita nyanyi dulu, habis itu kita tepuk semangat. Nah, tepuknya yang penuh dengan semangat. Bisa dimulai, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Bapak Ibu guru, apa kabar? Baik. Siapkah untuk belajar bersama? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Bapak Ibu guru semuanya, Hebat. tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ice breaking ini identik Bapak Ibu ketika kami melaksanakan kegiatan dalam pendidikan guru penggerak, selalu ada ice breaking. Memang tujuannya adalah untuk membakar semangat biar tidak lulu. Oke, selanjutnya, nah pada diseminasi siang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, ini konsep kunci modul budaya positif. Ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kalau biasanya mungkin kita dengarnya hanya disiplin saja, tapi kali ini ada disiplin positif, ada label positifnya. Dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. 7 kunci modul budaya positif kali ini akan kita bahas bersama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajarannya harus berdiferensiasi, artinya harus memperhatikan kebutuhan murid. Itu Kemudian harus mewujudkan juga profil pelajar Pancasila. Panjenengan pasti sudah tahu semua dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, ada bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. 6 dimensi ini harus kita munculkan Bapak Ibu agar anak-anak memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak harus semua dimensi kita dapatkan, pelan-pelan. Entah dimensi yang mana yang jenengan pilih, itu yang kita tingkatkan agar anak-anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, next.
Kita lanjut dengan disiplin positif. Mungkin panjenengan agak awam dengan kata ini. Biasanya hanya, ayo anak-anak disiplin, gitu gitu. Nah, yang sekarang kita berkenalan dengan istilah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Potensi itu kan kelebihan kita, agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid. Jadi anak-anak itu disiplinnya bukan karena diperintah, bukan karena diminta, juga bukan karena takut dihukum, tapi muncul kesadaran dari dirinya sendiri bahwa disiplin itu penting. Harus bisa mengontrol dirinya, mana yang menjadi tanggung jawabnya, mana yang harus dilakukan. Itu penting sekali jika motivasinya ada atau tumbuh dari dalam diri murid. Next, teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu berperilaku itu ada tujuannya. Mau perilakunya itu benar, salah, itu pasti ada tujuannya. Dan perilaku yang ditunjukkan itu menunjukkan motivasinya itu dari mana. Kalau teori yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan, itu berarti kan faktor dari luar, atau istilahnya motivasi eksternal. Atau mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu, misalnya penghargaan atau hadiah, itu juga tergolong motivasi eksternal dari luar, tidak dari dirinya sendiri. Tapi yang terakhir, jika motivasinya itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri, itu masuk pada motivasi internal. Jadi anak-anak kita nanti itu diharapkan dapat menghargai dirinya sendiri, bahwa aku ini adalah murid yang punya kewajiban belajar, yang punya hak untuk belajar. Bagaimana ya cara mengaplikasikannya? Nah, motivasi itu harus ditumbuhkan dari anak-anak kita. Dari usia kelas 1 itu sudah bisa Bapak Ibu. Cuma memang kita harus mau menerima atau menikmati prosesnya. Pelan-pelan pasti bisa kita terapkan ini di sekolah kita. Next, Mbak, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini sudah kita bahas ketika kita mengisi umpan balik kuesioner yang kemarin itu sudah kita lakukan. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, saya sampaikan kali ini hasil dari kuesioner yang panjenengan isi kemarin itu, ternyata yang tertinggi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sangat wajar, manusia itu pasti inginnya disayang, inginnya diterima, diperhatikan. Nah, yang justru kurang dari panjenengan itu apa? Kepo nggak sih? Jadi sebenarnya kemarin itu dari hasil kuesioner, kebutuhan dasar yang belum panjenengan terima secara optimal adalah kebutuhan kesenangan. Berarti ini kurang happy. Nah, ibu kepala sekolah nanti barangkali ngajak healing. Nah, monggo. Jadi itu hasilnya. Itu kita sebagai guru-guru. Nah, murid itu juga perlu kita perhatikan kebutuhan dasarnya. Mulai dari kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan segala sesuatunya di lingkungan sekolah ya tepatnya, itu pasti ada penyebabnya. Kebutuhan apa kira-kira yang kurang dipenuhi? Mungkin itu dari rumah atau juga mungkin dari sekolah. Misalnya saya beri contoh, ketika anak-anak kita misalnya, ketika kita mengajar, dia itu berulah, dia tidak mengindahkan kita, acuh pada kita. Misalnya kita menerangkan, ternyata ada satu anak yang dia menggambar sendiri, mungkin misalnya. Kita perlu loh mengidentifikasi, kenapa ya ketika saya mengajar, si A ini kok tidak memperhatikan saya ya? Kok dia malah asik menggambar ya? Nah, itu karena penyebabnya adalah kebutuhan dasar ini mungkin salah satunya itu belum terpenuhi. Nah, makanya kita diharapkan bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia ini, terutama yang ada pada diri murid kita. Next. Nah, ini perlu kita dalami juga, posisi kontrol restitusi.
kita introspeksi, sama-sama introspeksi. Kita ini posisinya di mana ya? Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita di posisi yang mana ya? Nah, untuk mengetahui kita seringnya itu memposisikan diri kita menjadi penghukum kah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Penghukum, nah nomor 1 Bu ini Bapak Ibu. Penghukum itu pasti menggunakan hukuman fisik atau verbal. Saya rasa kalau fisik tidak ya, mungkin verbal. Kita itu biasanya begitu. Nah, ini kalau di pendidikan guru penggerak sangat tidak disarankan. Ditaruh di nomor 1, tidak boleh dilakukan. Kata hasil saya itu, ini guru-guru jadul kalau masih memposisikan diri sebagai penghukum, begitu. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Kita jika posisinya membuat rasa bersalah itu jika menggunakan kata-kata yang halus tapi membuat murid tidak nyaman. Gimana contohnya? Misalnya ada murid kita terlambat, kita tidak memarahinya, tapi kata-kata kita itu halus tapi bikin dia gak nyaman. Misalnya, ini saya contohkan deh, Mas, kenapa sih kamu terlambat? Tahu nggak sikap kamu gini ini bikin bu guru malu loh. Nanti ditegur loh sama kepala sekolah karena kelas 6 itu ternyata ada yang males. Kalimatnya sederhana, tidak ada bentakan, tapi pasti dalam diri murid kita itu muncul rasa bersalah. Waduh, apa kalau saya tahu bu guru di mana sama kepala sekolah ya, bu guru itu malu ya kalau muridnya terlambat. Apakah ini disarankan? Tidak. Jadi walaupun kalimatnya halus, tapi tidak disarankan. Karena jangan sampai anak-anak kita itu merasa bersalah, dihantui rasa bersalah. Karena pasti ketika dia mungkin terlambat atau bukunya ketinggalan atau apapun masalah yang dilakukan oleh anak kita, pasti ada penyebabnya. Begitu. Berarti 2 ini tidak boleh di. Lanjut, teman. Berposisi atau memposisikan diri sebagai teman berarti kita melakukan aksi persuasif kepada murid, lebih ke mengajak, mengayomi, gandeng. Mungkin biasanya kalau ini posisi teman itu biasanya kalimatnya itu kalimat seolah-olah gurunya ini seperti teman sendiri. Ngobrolnya mungkin lebih santai. Kenapa sih nak kok tadi terlambat? Coba dia cerita. Kalimatnya begitu nih, seperti pendekatan. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang jika kita memposisikan posisi kontrol ini, kadang anak-anak itu rasa hormatnya gimana Bapak Ibu? Kurang, betul. Kadang cenderung jatuhnya itu kurang ajar deh. Maksudnya kayak tidak menghormati kitanya yang sebagai gurunya. Anak-anak sekarang itu kan kalau kitanya kurang tegas itu kan kadang-kala itu menyepelekan. Allah nggak apa-apa, nanti sama begitu aman kan begitu. Nah ini juga tidak disarankan. Menjalin relasi atau hubungan yang dekat dengan anak-anak itu penting, tapi tetap kita harus memposisikan diri kita itu juga tepat posisinya. Teman iya monggo, tapi ada hal-hal tertentu batas-batasannya. Jadi agar anak-anak juga tidak menyepelekan kita atau rasa hormatnya itu kurang kepada Bapak Ibu guru, begitu. Nah ini mulai yang nomor 4. Nomor 4 sama nomor 5 ini baru yang disarankan. Yang nomor 4 ini kita memposisikan diri sebagai pemantau, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di awal pembelajaran kita biasanya kan menyampaikan peraturan kelas harus begini, tidak boleh begini. Kalau melanggar konsekuensinya A, B, C, D dan seterusnya. Pemantau tidak perlu repot-repot untuk istilahnya marah, berargumen, tidak perlu, hanya tinggal mengingatkan saja kesalahanmu apa, konsekuensinya apa. Itu sudah menjadi kesepakatan kita di awal, kan begitu deh. Jadi pemantau ini dasarnya
adalah pada peraturan dan konsekuensi. Istilah kasarnya sebab akibat lah. Jadi anak-anak itu, oh aku kalau terlambat akibatnya ini, kalau aku tidak bawa buku akibatnya begini. Itu posisi pemantau. Ini disarankan tapi sedikit aja, tidak boleh banyak-banyak. Yang banyak yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol manajer. Manajer di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi. Ini adalah posisi kontrol yang paling penting. Jika pada pemantau anak hanya tahu peraturannya A, konsekuensinya A, kan begitu saja. Tapi dia tidak belajar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, bahkan mencari solusinya. Dia hanya tahu bahwa aku harus datang tepat waktu, kalau nggak datang tepat waktu konsekuensinya begini. Hanya itu kan kalau pemantau. Tapi kalau di manajer ini, anak-anak belajar untuk mengetahui bahwa kesalahanku itu ini loh. Kalau aku melakukan kesalahan ini, berarti aku harus mempertanggungjawabkan. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Nah, cara mempertanggungjawabkannya itu, anak-anak itu bukan kita serta-merta. Kalau kamu begini, menyelesaikannya itu begini ya, tidak. Tapi anak sendiri yang mencari solusinya. Bagaimana bicaranya? Nah, nanti dengan tahapan segitiga restitusi. Itu di slide berikutnya nanti. Lanjut. Nah, kita sebagai guru yang berada pada paradigma baru, merdeka belajar dan merdeka mengajar, kita bergerak antara posisi pemantau dan manajer. Pemantau berarti berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Manajer ini adalah mempertanggungjawabkan dan mencari solusi. Jadi hukuman sudah tidak ada, kemudian pembuat rasa bersalah juga tidak ada, teman juga tidak. Tapi yang disarankan hanya pemantau dan manajer. Lebih ke manajer yang utama ya. Kalau pemantau mungkin istilahnya di bawahnya sedikit, tapi yang lebih utama adalah posisi manajer. Oke, next. Nah, sebelum nanti kita bagaimana sih melaksanakan posisi kontrol manajer? Nah, kita sebelumnya posisi manajer bisa kita lakukan jika, nah, balik lagi, jika kelas kita memiliki keyakinan kelas. Kalau biasanya kita itu terbiasa dengan kata-kata peraturan kelas, tata tertib kelas, dan begitu. Nah, sekarang kita beralih pada yang namanya keyakinan kelas. Balik lagi seperti tadi, perubahan paradigma untuk memunculkan motivasi intrinsik atau internal dari murid. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan sama dengan kebaikan, Bapak Ibu. Kebajikan universal yang disepakati bersama oleh warga kelas, jadi lingkupnya kelas dulu, untuk memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang ini otomatis murid, ya. Nah, peraturan kelas itu kalau dulu biasanya hanya peraturan kelas, sekarang itu diambil nilainya, nilai kebajikannya, baru dijadikan keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan itu bisa-bisa satu lembar ini penuh ya, datangnya 15 menit sebelum pembelajaran, memakai seragam, ini panjang gitu sampai bawah. Bahkan mungkin anak-anak kalau ditanya peraturan kelas kita apa tuh mungkin bingung dia menyebutkan, saking banyaknya. Kalau keyakinan kelas itu kita rangkum sedikit saja. Yang terpenting anak-anak itu paham dan yakin bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus diyakini dan dilakukan. Nah, nanti cara membuat keyakinan kelas yang pertama tetap dari peraturan kelas dulu. Kemudian nanti diambil nilai kebajikannya, baru kemudian dibuat kalimat yang sederhana, mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Jadi tidak harus sampai 10 gitu, enggak Bu. 4, 3, 5 cukup. Yang terpenting itu sudah mewakili keinginan dan kebutuhan murid kita di kelas. Oke, next. Nah, ini kan sudah ada contohnya Bu. Tapi sebelumnya perlu diketahui yang membuat keyakinan kelas itu bukan Bapak Ibu guru loh ya. Yang membuat itu siapa Bapak Ibu?
Iya betul, murid-murid dari pendapat anak-anak. Jadi kita ini hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi terbentuknya keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya lakukan di kelas saya, ngapunten, ini sebagai contoh. Jadi saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Jadi yang menentukan peraturan apa saja yang dicantumkan itu bukan saya, tapi anak-anak. Jadi anak-anak itu diberikan keleluasaan untuk memilih mau peraturan apa saja sih yang ada di kelas saya ini. Nah, Mbak bisa next slide dulu. Nah, ini foto ketika saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi saya bentuk kelompok, kemudian saya memberikan kertas kecil begitu. Jadi setiap kelompok itu akan berdiskusi. Kita kelasnya mau seperti apa ya? Nah, jadi berdiskusi bebas, mau satu peraturan yang dikeluarkan boleh, dua juga boleh, tiga boleh sekali. Maunya yang seperti apa itu terserah anak-anak. Jadi kita tidak boleh mengatur bahwa peraturannya nanti ini ya, nah keyakinannya nanti begini ya, tidak boleh. Jadi kita harus melibatkan anak-anak murid kita. Kira-kira Bu Rizka, apakah kelas 1 bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kelas atas, kelas 4, 5, 6, tapi kelas 1 juga bisa loh. Nanti kita fasilitasi, kita arahkan mereka. Memang dibutuhkan treatment yang berbeda. Kalau misalnya kelas tinggi kan sudah bisa membentuk kelompok sendiri, menuliskan peraturannya sudah bisa. Nanti kelas 1 ya kita arahkan pelan-pelan begitu. Nah, ini ketika anak-anak menempel, jadi setelah berdiskusi, menuliskan peraturan kelas yang diinginkan. Jadi kelasnya ini ingin yang seperti apa? Kalau kemarin itu murid-murid saya, Bu, kelasnya pengennya selalu terjaga kebersihannya, gitu. Bu, kalau belajar itu harus aktif, tidak boleh diam saja, katanya begitu. Ada lagi yang, Bu, kalau mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Kemudian ada lagi yang menyampaikan kalau ketemu Bapak Ibu guru tidak boleh lari, harus salim dan mengucapkan salam. Jadi memang kalimat dari anak-anak itu macam-macam Bapak Ibu. Nah, nanti kita meminta mereka menuliskan di kertas, kita tempel di papan tulis. Setelah sudah ditempel semua, baru kita identifikasi nilai kebajikannya. Mbak, kembali dari yang tadi Mbak. Nah, ini contoh satu. Peraturan yang dituliskan anak-anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi ditulis anak-anak sendiri bukan kita. Jadi anak-anak itu menulis kemarin itu, Bu, maunya itu kalau dikasih tugas mengumpulkannya semua satu kelas ini harus tepat waktu. Oke, dari peraturan yang dituliskan anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya kira-kira apa Nah, Bapak Ibu, tanggung jawab, betul. Jadi dari kalimat yang sepanjang ini kita tinggal ngambil dua kata saja, yaitu tanggung jawab. Berarti murid itu harus melaksanakan tanggung jawab. Nah, ini kalimatnya baru dituliskan, tinggal menambahkan melaksanakan tanggung jawab. Dari tanggung jawab itu kan banyak hal. Mungkin tentang tugas, mungkin tentang jam kedatangan, mungkin tentang kondisi kalau di kelas itu misalnya diskusi harus aktif semua, kan semuanya berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi tidak perlu banyak-banyak peraturan, cukup satu kalimat ini saja, melaksanakan tanggung jawab, satu itu saja, itu sudah mewakili banyak hal. Jadi misalnya ketika murid kita nantinya itu terlambat, jangan tinggal mengidentifikasi kesalahannya apa, tidak perlu kamu telat loh ya, kamu tidak bertanggung jawab, tidak perlu begitu. Kita tinggal tanya anaknya saja, apa kesalahan kamu hari ini nak? Terlambat Bu misalnya. Keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu lakukan? Pasti dia akan sudah tahu. Tidak melaksanakan tanggung jawab. Kemudian kita cari solusinya apa ya? Nah, jadi kita ini hanya fasilitator saja Bapak Ibu. Kita tanya saja anak itu, biarkan anak itu bernalar dengan sendirinya, mengakui kesalahan, meminta maaf, mengidentifikasi kesalahannya, dan bahkan mungkin mencari solusinya sendiri. Oke, ini dari keyakinan kelas. Nah, nanti pada sesi penerapan, Bapak Ibu silahkan mencoba membuat keyakinan kelas bersama
murid-muridnya di kelasnya masing-masing, saya menyiapkan diri, menawarkan diri, monggo barangkali minta didampingi saya, monggo saya siap mendampingi. Mari kita mencoba pelan-pelan menerapkan budaya disiplin positif ini mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membuat keyakinan kelas. Apakah nanti keyakinan kelas itu dalam satu sekolah kira-kira sama? Iya betul, tidak harus sama. Jadi masing-masing kelas pasti punya cirinya masing-masing. Jadi tidak perlu kelas 1 kok begini ya, kok kelas 2 begitu ya. Ya memang pasti setiap kelas berbeda. Karena kan anaknya pasti punya pendapat yang berbeda. Gitu. Oke, monggo. Lanjut, Mbak. Ini dokumentasi saya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas 6 di kelas saya sudah jadi. Kalau tadi kan ada prosesnya, diskusi bersama, menempel, mengidentifikasi nilai kebajikan, kemudian menentukan kalimat keyakinan kelasnya. Nah, ini sudah jadi. Begitu. Nah, yang pertama itu di kelas saya, anak-anak itu menginginkan bahwa semua murid di kelas 6 harus melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua, hormat dan santun. Itu yang dipilih anak-anak. Hormat dan santun, Bu. Yang ketiga yaitu peduli kebersihan. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang, menjaga kebersihan kelas, tidak perlu panjang-panjang. Peduli kebersihan. Nah, itu sudah maknanya, ini sudah sangat dalam bahwa anak-anak harus meyakini bahwa setiap orang harus mempunyai rasa peduli terhadap kebersihan. Yang keempat, antusias dan aktif dalam pembelajaran. Jadi di kelas saya cuma ngambil 4 ini, Bu. Tanggung jawab, hormat, santun, peduli kebersihan, antusias dan aktif. Itu yang diinginkan kelas 6. Nanti di kelas-kelas yang lain pasti berbeda-beda, tidak masalah itu. Justru perbedaan itu kita jadikan potensi kita, potensi sekolah kita, bahwa memang setiap kelas itu punya ciri khas masing-masing. Nah, untuk menerapkan keyakinan kelas ini, ya butuh proses itu tadi. Anak harus selalu diingatkan. Makanya kalau nanti keyakinan kelasnya sudah jadi, itu dicetak Bapak Ibu, dibikin poster. Itu kalau punya saya, Kapunten, di sebelah kanan tengok. Itu sudah saya pajang. Keyakinan kelas 6. Jadi kalau mengingatkan kan anak-anak tinggal, ayo kita ingat keyakinan kelas kita, kan tinggal oleh aja, tidak ingat gitu. Jadi nanti monggo dibikin secantik mungkin posternya. Jadi setelah berdiskusi, jadi keyakinan kelasnya dicetak yang cantik, dipajang di kelas. Jadi anak-anak bisa melihatnya setiap hari, juga bisa mudah mengingatnya begitu. Itu cara yang paling gampang, Jadi kita pajang keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Monggo nanti berkreasi. Bapak Ibu kan pasti punya ide-ide sendiri, mau dibikin seperti apa keyakinan kelasnya. Ini sebagai contoh, Nah, ini kemarin setelah kegiatan diskusi bersama itu Bapak Ibu, saya pengen tahu reaksi dari anak-anak itu seperti apa ya kalau mereka itu dilibatkan dalam proses penyusunan keyakinan kelas. Karena kan kalau biasanya anak-anak kan terima beres ya Bapak Ibu ya, sudah masuk kelas baru, sudah tertempel itu tata tertibnya, tinggal baca dan mematuhi. Kan cuma itu. Mereka tidak punya kontribusi apa-apa. Tapi pada keyakinan kelas justru anak-anak adalah kontributor utama yang menentukan seperti apa keyakinan kelasnya. Monggo Mbak bisa diputar videonya. Nama saya Fira Jansi, saya siswa kelas 6 SD Negeri 3. Saya sangat senang sekali saat belajar untuk menyusun keyakinan kelas. Saya bisa mengutarakan pendapat dan berdiskusi bersama teman-teman. Harapan saya bersikap disiplin bersama teman-teman dan bisa melakukan budaya disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Kalau mungkin panjenengan bisa mendengar bahwa yang dirasakan senang karena bisa dilibatkan
ternyata anak-anak itu berhak loh untuk menentukan keyakinan kelasnya. Jadi tidak hanya wewenangnya itu dipegang bapak ibu guru saja. Anak-anak itu yang menentukan keyakinan kelasnya, ini maunya seperti apa. Jadi nanti ke depannya anak-anak juga akan merasa bahwa ini saya loh yang buat, ya berarti harus melaksanakan begitu. Apakah nanti setiap pembuatan keyakinan kelas perlu testimoni dari masing-masing anak? Ya tidak semuanya sih, perwakilan saja. Itu juga perlu loh buat kita. Kita jadi tahu perasaannya anak-anak itu seperti apa. Oh ternyata anak-anak itu dilibatkan hal sekecil apapun itu ternyata mereka itu merasa senang. Jadi merasa berarti gitu loh. Posisinya dia itu tidak hanya dianggap sebagai murid gitu loh, tapi ternyata dia itu menjadi kontributor utama pelaksanaan budaya disiplin positif sekolah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan 5 posisi kontrol tadi deh. Nah, ini melaksanakannya di bagian mana? Di bagian segitiga restitusi. Mungkin, nah ini mungkin deh, rata-rata biasanya ketika kita di dalam kelas menemukan siswa yang melakukan kesalahan, biasanya ritmenya bagaimana deh Bapak Ibu? Kalau tahu ada yang terlambat itu gimana biasanya panjenengan yang panjenengan lakukan? Menanyakan penyebab dia terlambat apa, jadi kita tahu sebabnya itu apa. Oh gitu. Kita nanti bisa membantu menyelesaikan, kalau misalnya karena orang tuanya yang menyelesaikan pekerjaan dulu dan sebagainya. Jadi pihak guru bisa nanti komunikasi sama orang tuanya. Oh gitu. Terima kasih Bu. Yang pertama yang biasanya kita lakukan adalah menanyakan penyebab. Kenapa nak kok terlambat kan begitu? Apakah panjenengan pernah menanyakan kira-kira solusinya itu apa nak? Ataukah panjenengan yang menentukan solusinya? Yang mana yang biasanya jenengan lakukan? Anak-anak yang menentukan solusi dari penyelesaian masalahnya, atau jenengannya? Nah, besok itu bangun pagi ya. Yang mana kira-kira? Kita. Oh gitu ya? Ya benar ya. Iya. Kebanyakan itu kita yang memberikan solusi, karena anak-anak sudah merasa bersalah karena terlambat, jadi tidak bisa memberikan solusinya, hanya merasa aku ternyata terlambat salah. Jadi untuk memberikan solusi sepertinya tidak berani. Oh gitu. Jadi oke. Terima kasih pendapatnya Bu. Berarti selama ini solusinya dari gurunya. Betul. Kalau tadi Bu berpendapat bahwa kita biasanya kalau ada yang melakukan kesalahan kita nanya penyebabnya apa. Nah, ujungnya kita kasih solusi. Itu zaman dulu. Makanya tadi judulnya kan perubahan paradigma. Nah, yang dirubah apa Bu Rizka? Monggo diperhatikan. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita menemukan anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi identitasnya. Seperti apa itu? Begini. Kesalahan itu pasti mutlak dilakukan setiap manusia. Guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di awal kita memposisikan anak itu bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Itu dulu. Biar apa Bu? Biar anak itu merasa identitasnya adalah identitas sukses, bukan identitas gagal. Ketika kita mengatakan bahwa kamu itu salah, tindakanmu itu salah, nah itu dia pasti sudah merasa gagal. Beda ketika kalimatnya diubah menjadi misalnya begini, kamu tadi kenapa? Saya terlambat Bu. Oh, terlambat ya. Wajar loh, manusia itu kadang-kala tidak bisa mengatur waktu. Mungkin ada kejadian yang di luar dugaan sehingga membuat kita untuk menghadiri sebuah kegiatan itu pada akhirnya terlambat. Itu wajar. Nah, kira-kira anaknya katanya Bunda tidak bisa. Bisa Bunda, pasti bisa.
Makanya tadi kan posisi kontrolnya harus dirubah dulu menjadi posisi apa tadi Bu? Yang terakhir tadi Bu, manajer. Jadi kita harus diawali dengan itu dulu. Seperti kemarin di kelas saya Bu, sedikit sharing. Jadi ada murid saya itu, nanti saya tampilkan videonya. Jadi bawa korek api Bapak Ibu di kelas itu. Jadi pas pembelajaran itu korek apinya dinyalakan di bawah laci, kan tidak kelihatan guys saya. Itu dinyalakan, dikenakan ke tangan temannya. Di tahapan segitiga restitusi itu tidak boleh langsung menghakimi, tapi kita harus memberikan identitas dulu, mengidentifikasi identitasnya anak itu dulu, bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu disengaja atau tidak. Katanya mungkin belum pernah. Iya, sebelumnya saya juga belum pernah Bu. Tapi setelah belajar, saya mempraktekkan itu. Memang benar, efeknya berbeda. Memang kita harus belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu. Memang kebetulan mungkin belajarnya saya duluan. Nah ini saya tularkan kepada panjenengan semua. Jadi kita memposisikan identitas anak itu identitas sukses, tidak ada rasa bersalah, justru menyadarkan ke dalam dirinya bahwa oh iya, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan itu harus diterima oleh diri kita bahwa kita itu nggak apa-apa loh salah. Itu bukan kadang gini, akhir-akhir ini itu kan mentalnya anak-anak itu kan kadang cepat terpuruk gitu. Ketika merasa gagal sedikit saja itu sudah down banget gitu loh Bu. Nah itu yang penting kita sebagai guru membangkitkan motivasi dari dalam itu tadi dengan cara pertama yaitu mengidentifikasi identitas sukses. Contoh kalimatnya itu tadi, buat tidak apa-apa Bu, kalau terlambatnya masa tidak apa-apa? Ya kita mengolah kalimatnya yaitu tadi. Pasti mungkin kamu punya alasan. Apa sih alasannya? Seperti kejadian di kelas saya itu tadi. Saya tanya, apa sih alasannya? Kok sampai bawa korek api ke kelas? Apa sih alasannya? Nah, kita cari tahu itu. Kemudian yang kedua, dengan memvalidasi tindakan yang salah. Dari awal tadi kan kita menginformasikan ke anak bahwa manusia itu boleh loh, istilahnya nggak apa-apa melakukan kesalahan. Tetapi setelahnya kita memvalidasi kesalahan itu. Jadi ketika dia sudah bercerita bahwa iya Bu maaf saya kan nggak sengaja bawa korek api ke kelas, niatnya cuma main-main Bu, tapi ternyata korek api dimainkan kena kulit itu sakit ternyata. Tanpa kita mendekati mereka sudah secara otomatis menyampaikan itu. Baru setelahnya kita memvalidasi, Mas, Mbak, itu tindakan yang salah. Kenapa Bu kok salah? Ya karena tadi korek api yang terkena kulit kan menyebabkan orang lain kesakitan. Nah itu berarti kan tindakan yang salah. Balik lagi ke keyakinan kelas. Jadi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan kelas itu harus tertempel, diingat dan dipahami anak-anak. Jadi 3 proses ini. Mungkin sepertinya kalau di awal berat ya. Aduh prosesnya berat. Iya betul. Karena kan kesalahannya anak itu kan tiba-tiba gitu. Iya. Tapi proses ini mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk menerapkannya. Karena tujuannya balik lagi tadi memunculkan motivasi intrinsik, disiplin positif. Jadi, monggo Ibu. Kalau begitu berarti tidak ada efek sama sekali. Oh iya, betul. Iya, tidak ada ngegas sama sekali. Harus slow, begitu Bu. Harus slow. Iya. Gini, kemarin itu ketika saya sudah mendapatkan materi ini dan saya praktekkan di kelas, anak-anak itu kaget loh Bu. Iya. Jadi kemarin itu kejadiannya itu Zaki kalau tidak salah. Ibu Rizka, saya tidak membawa buku. Loh, saya lakukan ini betul. Iya, saya bilang gini. Oh, loh, kenapa kok tidak bawa bukunya? Lupa Bu, saya masukkan tas. Oh iya, setiap manusia itu pasti pernah mengalami lupa. Iya Bu, betul. Melihat saya itu pandangannya berbeda. Wah, ibu guru saya kenapa ya? Terus saya lanjutkan itu. Oh iya Zaki,
Zaki, nggak apa-apa. Setiap manusia itu pernah lupa. Bu Rizka aja juga pernah lupa. Saya bilang gitu. Terus kira-kira menurut Mas Zaki kalau nggak bawa buku, efeknya aja nggak ya? Ada Bu, tadi teman-teman kerjakan itu, saya kan akhirnya nggak ada bukunya, saya kerepotan Bu. Berarti menurut Mas Zaki tindakannya salah apa benar? Salah Bu. Karena merugikan diri saya sendiri. Kalimatnya nggak aku tanyakan kelas 6 ya, jadi kalimatnya sudah semakin luas. Iya. Tapi saya sudah mengalami yang tidak boleh bilang. Ya, begitu. Jadi setelah itu saya langsung begini. Oke, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Kalau Mas Zaki tidak membawa buku keyakinan kelas yang mana yang tidak dilakukan Mas Zaki, dia langsung menunjuk nomor 1 Bu, tidak melaksanakan tanggung jawab. Jadi kita sudah ada nomornya ya Bu. Jadi anak-anak sudah tunjuk nomor 1 Bu, melakukan tanggung jawab. Saya tidak melakukan itu. Solusinya apa ya kira-kira? Saya tanya waktu itu. Berarti saya sebelum berangkat sekolah harus ngecek dulu Bu, memastikan bahwa buku saya sudah benar-benar masuk. Pasti di benak aja dengan iya kelas 6, kelas 1 apa kabar, kelas 2 udah bisa sudah senyum-senyum, bisa. Asal konsistennya ya. Gimana kita semakin religius deh istighfarnya bawahnya, karena itu tadi harus slow, sabar, begitu. Iya betul. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya berdiri di sini ini saya sudah sukses oke menjalankan ini, tidak juga. Kita sama-sama belajar. Kalau kembali pada moto pendidikan guru penggerak, kita harus pertama adalah tergerak. Kalau habis dapat ilmu, tergerak dong hati kita. Habis tergerak, jangan berhenti, harus bergerak. Habis bergerak, yang terakhir apa? Menggerakkan. Itu harus. Jadi kita tidak hanya awalnya menyemangati diri sendiri, tapi kemudian menyemangati orang-orang di sekitar kita. Ini apakah sulit? Tidak ada yang sulit jika kita mau mempraktekkannya. Pelan tapi pasti insya Allah bisa. Begitu deh. Harus optimis. Apakah hanya guru kelas saja Bu? Tidak, guru bidang studi juga demikian. Jadi sama-sama saja. Semuanya berkontribusi pada kegiatan segitiga restitusi. Dengan memposisikan tadi apa Bu posisi kontrolnya? Manajer, betul. Jadi apakah masih ada yang namanya hukuman? Tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi dan tidak boleh ada, gitu. Oke, lanjut Mbak berikutnya. Nah, ini sudah saya praktekkan. Iya. Oh iya. Kalau ada yang bilang ada sih memang beberapa teman itu kan teori, nggak tahu nanti prakteknya. Tapi harus dicoba, betul, harus dicoba. Iya, tidak boleh komentar dulu, dicoba dulu, baru komentar. Kalau sekedar komentar tanpa mencoba, kosong namanya. Ibarat kata makanan, belum kita sentuh, belum kita coba, kita kok sudah komentar, nggak bisa dong. Diicip dulu, baru komentar, gitu deh. Bapak Ibu, monggo disimak ini cuplikan dari kegiatan segitiga restitusi saya. Ini kejadiannya nyata loh ya. Benar, kejadiannya nyata. Pelaku dan korbannya ya memang ini. Cuma memang istilahnya saya masukkan dalam sebuah video begitu. Silakan Mbak. Bisa disimak proses segitiga restitusinya aja. Silakan. Oke, beri dulu ya Jadi ini korbannya ya. Jadi yang terkena sulutan api itu Dani. Tangannya Mas Doni terkena luka luka. Dia mau menjelaskan pada Ibu. Nama Ibu nama saya tangan terkena luka. Bagaimana menyesalkan itu? Saya membawakan api dari rumah, lalu saya menjalankan di kelas, lalu saya mengarahkan korek api ke tangan Dani. Saya tidak sengaja Bu. Apa yang kamu rasakan Dani? Oke, ini baru di awal.
Itu kan saya tidak ada sama sekali langsung menghakimi, tapi mempertanyakan dulu ada kejadian apa. Nah, secara otomatis dia akan bercerita kejadiannya yang seperti apa. Mungkin kalau pada video ini kalimatnya kan mudah dipahami karena memang anaknya sudah besar. Anak kelas 1 pasti bisa kok bercerita. Nanti kejadiannya seperti apa, alasannya apa. Nah, begitu. Itu dilanjutkan, Mbak. Apa yang kamu rasakan dari Mas Zaki? Bagaimana perasaannya Mas Zaki melihat Mas Zaki kesakitan seperti ini? Saya merasa kasihan pada Dani Bu karena ulah saya Dani terkena luka dan kesakitan. Saya merasa sangat bersalah Bu, tapi saya langsung meminta maaf kepada Dani. Oke, baik. Setiap manusia yang pernah melakukan kesalahan. Saya Ini sama validasi identitas sukses. Jadi kita menyampaikan pada anak setiap orang pasti melakukan kesalahan. Zaki sudah mau mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Dani. Apakah dari situ memaafkan Zaki? Dan Bu, saya memaafkan Zaki karena Zaki butuh pertolongan lagi. Karena Zaki butuh pertolongan. Oke, terima kasih Mas Dani sudah mau memaafkan Mas Zaki. Mas Zaki harus ingat ya apa yang disampaikan Dani tadi. Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih alasannya Mas Zaki membawa korek api ke sekolah? Saya hanya iseng Bu, main-main saja. Kesenangan yang kamu inginkan apa sudah tercapai? Oke, Bu. Kesenangan yang kamu inginkan apakah sudah tercapai? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kadang anak-anak itu kebutuhan dasar kesenangannya itu berasal dari hal-hal yang membahayakan. Jadi kan alasannya Zaki mau main-main kan begitu, tapi salah alat yang digunakan untuk main-main itu tadi. Jadi kita harus mengaitkan bahwa bersenang-senang itu boleh, main itu boleh, tapi yang digunakan jangan sampai membahayakan orang lain begitu. Bu, kesenangan tadi awalnya saya merasa senang, tapi setelah melihat Dani terluka, saya merasa takut Bu. Ibu tahu kamu membutuhkan kesenangan bersama teman-temanmu, tapi setelah kejadian ini kamu malah ketakutan kan? Kira-kira ada cara lain tidak untuk memenuhi kebutuhan kesenangan bersama teman-temanmu? Agar Bu, saya bisa bermain permainan tradisional bersama teman-teman saya. Oke, gitu ya bagus. Sekarang mari kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu tunjukkan, Zaki? Saya hormati teman dulu Bu. Oke, Zaki sudah ingat dengan baik keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apakah tindakan Zaki kepada wanita itu sudah menunjukkan keyakinan kelas tersebut? Belum Bu. Oke, sekarang kira-kira bagaimana cara mempraktikkan keyakinan kelas tersebut? Kita tidak boleh menyakiti teman Bu. Oke, baik sekali. Anak-anakku itu memang yang harus kalian lakukan itu tidak menyakiti teman dan juga ketika teman terluka atau kesakitan harus segera ditolong. Mari kita laksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan tersebut. Oke, sekarang kalian berdua bisa kembali ke kelas ya. Oke, sama-sama Mas Yani, semoga lukanya tidak sembuh. Oke, ya, sama-sama Mas Yani, silakan kembali ke kelas. Oke, dari video tersebut mulai dari kita mengidentifikasi identitas sukses anak. Jadi tanpa ada menyampaikan hukuman, anak hanya diminta untuk mengakui saja. Jadi menceritakan secara lugas itu juga memancing anak-anak untuk memiliki karakter jujur. Oke, jadi dari situ kita menumbuhkan kejujuran anak-anak itu dari dirinya sendiri. Tanpa kita harus paksa, ayo berkata jujur, tidak begitu. Insya Allah anak-anak bisa mengutarakan, mengakui kesalahannya. Dan yang terpenting tadi, mau mempertanggungjawabkan.
Hal yang paling sederhana, pertanggungjawaban pasti minta maaf ketika melakukan kesalahan. Itu juga harus diajarkan bahwa kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak harus meminta maaf. Dan yang terakhir tadi, kembali kepada keyakinan kelas. Kalau kejadian antara Zaki dan Dani ini, keyakinan kelas yang belum dilakukan adalah peduli dan saling menghormati. Tadi hormat ada. Hormat ini tidak hanya identik dari yang muda ke yang tua, Bapak Ibu. Sesama sebaya itu kan juga perlu saling menghormati. Karena setiap manusia kan punya hak dan kewajibannya masing-masing yang harus kita hormati, begitu. Peduli di sini berarti ketika ada teman tadi, Dani bilang kalau ada teman yang kesakitan harus segera ditolong. Itu jadi contoh penyerapan kegiatan tahapan segitiga restitusi. Sudah mulai terbayang mungkin beberapa kesalahan yang dilakukan murid nanti bisa ya, mungkin mulai besok bisa diterapkan jika murid-muridnya melakukan kesalahan seperti itu. Senyumnya bening penuh makna ini. Bisa Bu, bisa. Kita rubah paradigmanya pelan-pelan, pasti bisa gitu. Mungkin kan di situ ada 3 tahap ya. Mungkin 2 tahap dulu yang bisa diinikan sebelum keyakinan kelas terbentuk. Kan kalau keyakinan kelasnya belum terbentuk kan tahap 3 kan belum bisa. Makanya setelah diseminasi ini yang kita lakukan pertama adalah menyusun keyakinan kelas, begitu. Nah, pada kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya praktikkan bersama murid saya juga meminta testimoni. Saya ingin tahu reaksi mereka seperti apa. Monggo. Dengan proses segitiga restitusi ini, saya menjadi berani mengakui kesalahan yang saya lakukan, dan dengan rendah hati saya meminta maaf. Artinya saya mengetahui tidak berat yang baru saya lakukan dan menjadi tahu bahwa saya tidak boleh menyakiti teman dan harus peduli kepada teman. Semoga dalam peristiwa ini saya dapat menjalankan keyakinan kelas dan menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, itu tadi kan reaksi pertamanya, testimoninya sadar dan mau mengakui kesalahan. Itu saja, dari situ tuh sebenarnya kita sudah dapat progres baik loh Bu. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita mau dengan kerendahan hati, kesukaraan untuk mengakui kesalahan, itu kita sudah dapat poinnya sebenarnya. Jadi kita kalau punya target jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Kita targetnya dikit aja dulu. Oh, anak kita itu sudah bisa pada tahap memvalidasi kesalahan, tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, untuk mencapai sampai tahapan akhir sampai dia bisa mengutarakan solusinya, nah itu juga butuh proses juga. Mungkin kalau di kelas tinggi sudah bisa mencari solusi, itu pun dengan kita fasilitasi juga. Nah, di kelas bawah juga sama, pasti bisa. Jadi pelan-pelan nanti kita lakukan tahapan segitiga restitusi tersebut di kelas kita masing-masing. Atau kalau guru bidang studi juga pada saat pembelajaran bidang studinya masing-masing. Oke, kita berada pada kesimpulan dan penutup. Nah, saya menyimpulkan begini. Penerapan budaya positif sekolah itu membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang aktif ya. Jadi tidak hanya kolaborasi dan komunikasi sudah stop, tidak, tapi kolaborasi dan komunikasinya ini punya label aktif dan efektif. Artinya kolaborasi dan komunikasinya ini bekerja, tidak stagnan saja. Dari siapa? Dari seluruh pemangku kepentingan sekolah, mulai dari kepala sekolah, seluruh Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, ini juga berperan loh ya, murid dan orang tua murid. Jadi orang tua murid ini juga kita libatkan. Karena, nah begini, budaya disiplin itu tidak hanya berjalan pada saat posisi anak itu di sekolah saja, tapi harus diteruskan, dilanjutkan lagi di mana Bapak Ibu? Di rumah, betul. Jadi orang tua juga harus memiliki kolaborasi dan komunikasi kepada kita, harus sejalan. Jadi ketika di sekolah itu diterapkan budaya disiplin positif, di rumah juga demikian. Jadi ketika dua-duanya ini bersinergi, insya Allah budaya disiplin positif itu pasti berjalan. Nah, jadi nanti pelan-pelan kolaborasi kita tumbuhkan. Kita mulai dari di sekolah.
Jadi misalnya antar guru, ya, guru kelas 1 sampai kelas 6, ini juga harus memiliki kolaborasi yang bagus. Kemudian komunikasi juga, kita antar teman sejawat ya, antar rekan guru, kita harus membuka ruang komunikasi. Kita di sini ini kan satu lingkup. Nah, pasti setiap orang punya kelebihan. Nah, misalnya saya kok melihat Bu Devi ini sepertinya unggul di IT misalnya, kita bisa loh bersinergi, berkolaborasi. Guru olahraga misalnya Bu Ningsih, oke-nya di bidang ini, bisa kita berkolaborasi. Jadi tidak hanya stagnan pada ya pokoknya saya bisa ya udah saya aja, tidak begitu. Betul. Jadi harus berkolaborasi. Ruang kolaborasi dan komunikasi dibuka seluas-luasnya agar kita dapat memiliki istilahnya kesepakatan jalan itu sama, bareng-bareng. Kita bisa saling mungkin mengoreksi, meminta saran, masukan, bahkan mungkin kritik. Ibu kepala sekolah juga demikian, bisa membuka ruang itu juga kepada seluruh rekan-rekan guru, tenaga pendidikan. Murid-murid juga bisa Bu kita kolaborasikan. Ada istilah kakak asuh, begitu kan? Jadi mungkin kelas 6 itu bisa membimbing adik kelas di kelas 1. Pada event-event tertentu itu bisa kita libatkan kolaborasi kakak asuh, begitu contohnya. Kemudian komunikasi ini mungkin seperti ini, diseminasi itu kan bisa terbentuk komunikasi. Atau juga ketika Bapak Ibu di awal tahun ajaran baru mengundang Bapak Ibu orang tua murid. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk mengkomunikasikan seluruh program yang kita punya. Bahkan seperti keyakinan kelas itu perlu disampaikan. Biasanya kan kalau di awal tahun ajaran baru itu biasanya anak-anak masuk 1 minggu gitu baru kita mengundang. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu itu sebaiknya keyakinan kelas sudah dibentuk. Betul, keyakinan sudah dibentuk. Nah, setelah terbentuk ketika kita mengundang wali murid itu kita sudah bisa menyampaikan, Bapak Ibu wali murid yang kami hormati di kelas ini. Nah, keyakinan kelasnya itu berupa 1, 2, 3 apa itu disebutkan. Nah, nanti di rumah harapannya adalah keyakinan itu juga dilanjutkan. Begitu, guys. Kemudian setelah belajar materi hari ini, mari segera tergerak, hatinya tergerak kemudian bergerak dan menggerakkan seluruh warga sekolah untuk memulai budaya positif di sekolah. Jadi dimulai dari hal yang paling mudah, insya Allah keyakinan kelas itu tadi. Mari kita mulai. Nanti monggo bersinergi bersama, berkolaborasi bersama, memulai budaya positif ini dimulai dari lingkungan kelas terkecil ya. Kan kita mulai dari kelas, kita bentuk keyakinan kelas. Monggo saling berkolaborasi, saling mengkomunikasikan. Mungkin guru kelas 1 dengan kelas 2 yang kondisi muridnya sama. Kira-kira triknya apa ya biar anak-anak ini bisa diskusinya aktif, di modelnya gimana ya? Nah itu bisa, karena fase A ya, kelas 1 dan 2 itu kan fase A, satu fase. Jadi bisa silahkan mengkomunikasikan itu. Atau mungkin misalnya fase B, guru kelas 3 dan kelas 4 bisa silahkan berdiskusi, kelas 5 dengan kelas 6. Guru bidang studi bagaimana? Monggo saling. Jadi bisa. Jadi kita itu kolaborasinya itu bisa dari fase A ke B, C dengan B, C dengan A juga bisa begitu. Semuanya bersinergi. Tergeraknya jangan merasa berat hati bahwa itu sudah pesimis duluan. Aduh susah sepertinya, aduh berat sepertinya, bisa nggak ya gitu. Karena kalau tadi sepertinya yang berat itu segitiga restitusi ya Bu. Iya betul. Saya juga waktu awal memulai itu mau ngomong ambil nafas dulu Bu. Iya. Jadi yuk bisa gitu. Jadi menyemangati diri sendiri, bisa yuk bisa gitu kan. Akhirnya memang bisa sebenarnya. Mungkin ada yang berpendapat, itu kan sudah disetting. Oh tidak, itu tidak ada settingan. Jadi sudah murni seperti itu memang. Jadi ketika saya membuat video tadi itu sebenarnya reka ulang kan kejadiannya sudah gitu. Jadi memang seperti itulah prosesnya. Kalau sekarang saya melihatnya saya sudah jalan sekitar 1 bulan Bu, segitiga restitusi itu saya lakukan. Memang saya tidak perlu kata Bu tadi
nggak ngegas lagi. Iya, ngegasnya sudah sangat berkurang. Jadi anak-anak itu seperti apa ya, menyerahkan diri. Bu, hari ini saya tidak membawa buku matematika. Oke, saya tahu Bu itu salah Bu, saya lupa. Saya ini pelupa Bu. Oh iya, oke. Penyebabnya apa kira-kira? Itu sudah mengalir, bla 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 bla. Solusinya begini. Oke, Bu Rizka pantau. Keyakinan kelasnya apa yang perlu ditingkatkan? Melaksanakan tanggung jawab. Oke, siap. Besok saya pantau ya. Saya lihat seperti apa perkembangannya. Besok itu sudah laporan sendiri, Bu Rizka. Bu Rizka, saya sudah membawa bukunya. Sudah tidak lupa lagi. Iya, langsung jempol. Kalau kata Bu Ning, iya, tepak sing pinter. Alhamdulillah ya rezeki. Kecepatan yang tinggi dan kelas yang besar. Iya, memang saya juga merasa itu. Keuntungan saya di situ, Bu. Jadi ketika kemarin itu lokakarya, kan kita saling sharing bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi. Saya merasa sangat diuntungkan karena posisi anak-anak saya sudah besar. Artinya untuk diajak berkomunikasi, berdiskusi itu sudah jalan. Kebetulan ada teman CGP saya itu TK. Aduh Bu, itu tak satu kata, aduh Bu gitu. Ada juga teman saya yang SLBB, jadi juga pasti mengalami kesulitan. Tiap fase itu punya kesulitannya masing-masing. Tapi itu tidak boleh dijadikan hambatan. Kalau kata hasil saya, harus jadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Begitu. Semangatnya harus ditambah. Ini calon-calon CGP angkatan berikutnya, nah semangatnya harus dipompa, gitu ya. Pasti bisa. Yang belum siap, oh katanya belum siap. Pak Afif siap ya Pak Afif ya. Harus siap semuanya. Oke. Oke, jadi nanti minggu depan saya berharap pembuatan keyakinan kelas itu bisa panjenengan laksanakan. Monggo kita diskusi bersama, misalnya mungkin slide diseminasi ini mungkin ada yang kurang, Bu Rizka saya minta coba-cobanya yang lain. Monggo. Saya membuka selebar-lebarnya untuk panjenengan bisa bertanya kepada saya, mengajak berdiskusi. Monggo. Gih, Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya wali kelas 1. Kebetulan waktu itu di kelas 1 terjadi peristiwa siswa meminta uang pada temannya. Memalak. Apakah bisa itu ditambahkan diterapkan di keyakinan kelas itu nanti di kelas 1? Oke, siap. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bu Rin atas pertanyaan yang disampaikan. Saya mengulang pertanyaannya Bu Rin. Bu Rin bertanya bahwa di kelas saya ada kejadian siswa itu meminta atau istilah kasarnya memalak uang temannya. Apakah itu bisa diselesaikan dengan keyakinan kelas? Bisa. Mungkin kan kejadian itu sudah terjadi. Nah itu bisa dijadikan sebuah pengalaman. Nah nantinya itu bisa dimasukkan pada keyakinan kelas. Kira-kira kalau urusan malak-memalak itu nilai kebajikan apa ya yang harus diterapkan kira-kira? Menurut Bapak Ibu, apa itu? Nilai apa yang perlu diterapkan biar tidak terjadi kejadian malak-memalak itu tadi? Apa kira-kira? Dari segi apa nih kira-kira? Apa ya? Gimana? Menghargai orang lain. Ya, masuk betul. Menghargai orang lain. Berarti kan juga berkaitan dengan kalau bisa dimasukkan itu hormat atau santun itu tadi. Kan memalak itu kan berarti kan merugikan orang lain. Bahkan mungkin ada istilahnya ada perbuatan yang mungkin menyakiti ya, atau mungkin berbentuk fisik lah istilahnya begitu. Jadi bisa dimasukkan bahwa misalnya kalimatnya begini, antar teman itu harus saling sayang. Mungkin kalau kelas 1 kan kalimatnya sederhana ya. Jadi nilai kebajikannya itu bisa diambil kasih sayang. Jadi nanti kalimat keyakinan kelasnya sesama siswa atau siswa kelas 1 harus saling sayang begitu. Jadi tidak boleh memalak atau membuli atau melakukan perundungan begitu. Jadi kalimatnya kita bikin yang sederhana. Jadi kalau misalnya kejadian kembali misalnya boleh ya pemalakan itu terjadi lagi. Nah itu bisa. Nah kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Ayo sesama temannya harus bagaimana? Ayo dilihat lagi.
oh saling sayang Bu. Nah begitu. Jadi biar anak-anak itu tahu bahwa satu kelas ini itu ibaratnya kan satu keluarga, harus saling sayang begitu. Kalimatnya yang sederhana saja Bu Rin, yang kalau sama anak kelas 1 itu mudah diterima begitu. Oke, terima kasih Bu Rin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah siapkah untuk memulai? Siap ya? Iya, tergerak dulu. Hatinya digerakkan dulu, tergerak dulu. Oh ya, saya harus merubah paradigma yang posisi kontrolnya dulu begitu, harus dirubah begini. Ya, jadi memang kadang kalau kita sendiri tuh berubah itu, melakukan perubahan itu sulit deh. Kalau memang tidak diniatkan dari hati bahwa oh ya, ini loh saatnya saya tergerak dan bergerak. Kalau tergerak kan hatinya dulu nih tergerak. Kalau cuma tergerak aja nggak jalan, ya nggak ada apa-apanya. Tapi harus bergerak tuh melangkah 1, melangkah 2, 3 sampai 10. Ditolak ibu temannya, itu kayaknya bisa jadi diajak kolaborasi. Nah berarti menggerakkan begitu. Karena sebuah sekolah itu kan pemangku kepentingannya kan banyak. Tidak mungkin satu sekolah itu bisa maju, bisa sukses hanya karena satu orang saja. Tidak bisa. Karena kita ini teamwork. Jadi tim, sebuah tim harus ada yang namanya kolaborasi. Seperti hari ini, diseminasi yang saya lakukan hari ini tidak akan mungkin terjadi kalau panjenengan tidak mau berkolaborasi dengan saya. Jadi kita harus menyamakan paradigma itu tadi, bahwa semuanya harus dirubah. Segera kita rubah paradigma itu agar apa yang dibutuhkan murid itu bisa kita penuhi. Jadi anak-anak itu, kalau filosofi aja Dewantara itu begini Bapak Ibu, kita itu memberikan pendidikan atau pengajaran itu harus memperhatikan kodrat anak atau potensi yang ada dalam anak. Dan, nah ini juga yang penting, harus menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Kalau sekarang zamannya dikit-dikit IT gitu ya, dikit-dikit digital, kita jadi guru ya harus mengikuti. Aduh Bu, saya usianya sudah tua Bu, tidak bisa. Bisa Bapak Ibu, pasti bisa. Asalkan itu tadi ada rasa tergerak dan kemudian bergerak, pasti bisa. Gitu ya. Jadi diseminasi hari ini tentang budaya positif semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Ilmu sedikit yang saya dapat dari pendidikan guru bergerak di modul 1.4 ini bisa saya sampaikan dengan harapan panjenengan semua mengikuti aksi nyata yang sudah saya lakukan dengan istilahnya sepenuh hati. Jadi melakukan ini tidak hanya hari ini saja, tapi harus berkelanjutan pada masa-masa berikutnya. Karena anak-anak kita itu tidak stuck, tidak berhenti, tapi anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Kalau mungkin kita yang tumbuh itu sudah ada ya, kita tinggi badan ya sudah segini aja, paling yang apa berat badan. Tapi, nah, anak-anak kita itu sudah istilahnya berada pada posisi mereka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin jauh berbeda dari kita. Kalau kita dulu zaman sekolah kita, oh belajarnya hanya papan tulis, buku, guru, sudah. Sekarang sudah beda lagi eranya. Nah kita tugasnya ya mengikuti mereka, mengikuti kodrat zaman yang ada pada sekarang. Mungkin kita juga akan mengalami kesusahan mengikuti perubahan zaman yang amat sangat cepat sekali ini. Tapi insya Allah pelan-pelan dengan kita sama-sama berkolaborasi, memunculkan potensi kita masing-masing, menyatukan potensi yang kita punya agar sekolah kita menjadi sekolah yang layak untuk ditempati anak-anak mencari ilmu, menjadi pribadi sesuai profil pelajar Pancasila, mandiri, bertanggung jawab, dan ini yang penting, merasa nyaman, aman, dan bahagia. Jadi ibaratnya anak-anak kalau sekolah itu ditunggu lah, waktu sekolah itu ditunggu. Wah besok sekolah nih, besok mau belajar ini begitu. Jadi semoga sekolah kita adalah tempat yang bagi anak-anak itu tempat yang nyaman, aman, dan membuat mereka bahagia.
menemani tumbuh kembangnya mereka di tahap SD. Ya, harusnya begitu. Iya, gurunya pengen libur, betul. Iya, kalau anak-anak sudah merasa bahagia, kan kadang saya kalau sering mendengar ya, nggak enak bu di rumah, bukan ya, enak di sekolah. Gurunya ini yang sepertinya aduh capek begitu ya. Oke Bapak Ibu, semoga diseminasi yang saya sampaikan ini tadi memberikan manfaat. Amin ya. Saya berharap ada manfaatnya, ada ilmu yang panjenengan dapatkan dari saya. Saya sebagai perantara penyampai dari pendidikan guru penggerak, menyampaikan ilmu yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama. Semoga panjenengan juga memberikan dukungan saya untuk terus mengikuti pendidikan ini dengan baik. Mungkin saya wakilnya yang berkecimpung di dalamnya, tapi panjenengan juga akan dapat ilmunya. Begitu ya, insya Allah begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, kolaborasi dan komunikasi kita semoga terus terjaga dengan baik. Terima kasih juga panjenengan meluangkan waktu untuk berpartisipasi bersama saya melakukan aksi nyata ini. Saya tunggu penerapan keyakinan kelasnya. Semoga tidak hanya keyakinan kelas yang terbentuk, tapi juga, nah tadi mulai dari posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi itu juga bisa dijalankan dengan baik. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila saya dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan, saya masih belajar. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Sebelum kita mulai sesuatu yang baru, kita coba tepuk dulu. Tepuk percaya diri kita. Yuk tunjukkan semangatmu. Tepuk percaya diri. Aku hebat. Aku mampu. Aku luar biasa. Yes, oke. Oke, hari ini anak-anakku kita akan melakukan sesuatu yang baru. Bisa dibaca di papan tulis, ada apa itu? Keyakinan kelas. Betul sekali, keyakinan kelas. Mungkin ini hal yang baru, tapi insya Allah akan memberikan dampak yang baik buat kita semua. Biasanya kalau di kelas-kelas sebelumnya itu kalian taunya apa ya kira-kira? Gak boleh begini, harus begitu. Itu namanya apa? Peraturan, betul. Jadi di kelas pasti ada yang namanya peraturan. Nah, nanti peraturan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah keyakinan kelas. Karena bisa berharap kalian tidak hanya taat, tidak hanya patuh. Oh, nanti kalau aku datangnya telat, aku nanti dapat hukuman. Bukan begitu. Tapi kita belajar untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita, yang itu harus ditanamkan dalam diri kita. Itu ya. Jadi nanti silahkan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kira-kira peraturan apa sih yang kamu butuhkan di kelas ini? Peraturannya dulu ya. Jadi nanti dari peraturan baru kita bentuk yang namanya keyakinan. Oke, saya bagikan dulu kertasnya. Nanti per kelompok silahkan berdiskusi. Oke. Nama saya Alivia Rahmadianisi, saya siswa kelas 6 SDN Kedung 3. Saya sangat senang sekali saat diajak guru untuk menyusun
menyusun keyakinan kelas. Saya bisa mengutarakan pendapat dan berdiskusi bersama teman-teman. Harapan saya bersikap disiplin bersama teman-teman dan bisa melakukan budaya disiplin positif di sekolah. Terima kasih.